Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing, sedikit berbagi ya tentang eh, channel yang terkena dismonetisasi ya teman-teman ya. Artinya channel yang terkena penghentian monetisasinya sementara. Kemarin saya juga mendapat hal itu ya teman-teman. Karena bukan kita yang pemula yang tepat seperti itu. Meskipun channel-channel lain, channel-channel besar itu banyak yang terkena dampak daripada upload berulang ya teman-teman ya. Penghentian monetisasi. Jadi banyak sekali, bukan cuma saya ini. Tapi saya juga kena ini teman-teman ya. Kemarin waktu saya kena itu, saya kaget dan tiba-tiba saya menjadi lesu teman-teman ya, patah semangat. Gimana saya tidak bilang seperti ini karena sebetulnya seharusnya bulan ini sudah cair ya teman-teman ya dari penghasilan YouTube ini. Tapi tiba-tiba kemarin saya sore itu buka dan tiba-tiba saya mendapatkan email seperti ini teman-teman. Saya buka dulu ya. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman ya. Ini saking banyaknya YouTube baru, pendatang baru, jadi YouTube itu betul-betul memperketat dan selalu meninjau channel-channel kita teman-teman ya. Jadi hati-hati. Sebentar teman-teman. Jadi kemarin saya kaget dan spontan saya langsung lesu teman-teman. Ya Allah, kenapa ini kok bisa begini? Nah, oke, kita klik monetisasi biar kita tahu. Ya, inilah teman-teman yang dimaksud dengan dismonetisasi ya. Email yang dikirimkan oleh YouTube. Jadi channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Apa yang terjadi setelah meninjau channel Anda, kami menemukan channel tersebut tidak memenuhi syarat. Tinjau masukan kami. Tim peninjau kami mendapat bahwa channel Anda berisi hal berikut. Jadi YouTube ini sekalian memberikan penjelasan atas kesalahan-kesalahan kita ya teman-teman ya. Dan ini dia, YouTube mengirimkan dua hal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Teman-teman bisa baca-baca ya di sini ya. Tapi kalau tidak kena Anda punya seperti ini ya. Ini ya hanya saya kena aja ini. Karena saya kena, jadi saya punya seperti ini ya teman-teman. Dua hal tersebut, YouTube memberikan suatu catatan bahwa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya baca dulu dari yang boleh. Contoh hal yang boleh dimonetisasi. Kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Satu, cek tes satu. Revisi yang ditambah bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Kedua, klip dan konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis itu diperbolehkan. Ketiga, adegan suatu film yang dialog atau voice covernya telah Anda ubah, itu juga diperbolehkan. Kemudian keempat, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan, itu juga diperbolehkan sama YouTube. Kemudian yang kelima, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Kemudian yang keenam, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Itu 6 hal yang diperbolehkan oleh YouTube teman-teman. Kemudian kita geser.
Nah, ini adalah catatan yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi. 1, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Itu juga tidak diperbolehkan ya, mengupload video-video dari YouTube, Instagram, dari Facebook, dari TikTok, Instagram, macam-macam ya, pokoknya dari situs-situs lain itu tidak diperbolehkan YouTube dan tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Kebetulan kalau untuk yang nomor 1 ini saya tidak punya ya, karena saya tidak pernah mengupload video dari baik itu dari Facebook, dari Instagram, dari TikTok atau dari yang lainnya, saya tidak pernah. Kemudian yang kedua, koleksi lagu dari beragam artis. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, kalau yang ini mungkin iya ya, karena saya pernah mengupload lagu, tapi itu saya sudah minta izin sama pemiliknya dan diizinkan. Bahkan itu sempat berbagi ya, jadi pendapatannya berbagi. Jadi sama orangnya diizinkan, cuman bagi YouTube ini tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Mungkin kesalahannya di sini ya, kalau untuk saya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Kemudian yang keempat, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Kemudian yang kelima, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi mungkin di sini juga ya. Jadi kesalahannya mungkin di sini. Jadi ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat saya juga teman-teman yang lain yang terkena dampak dari dismonetisasi ini ya. Karena tidak sedikit yang terkena pelanggaran atau dampak seperti ini. Jangankan saya yang masih pemula. Kemarin itu saya lihat itu teman-teman itu ada yang 32.000 subscribe-nya, bahkan itu sudah menghasilkan uang berapa puluhan juta, tapi juga terkena dampak dari dismonetisasi ini. Teman-teman jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran buat kita, buat saya dan juga buat teman-teman yang lain yang menonton video ini agar lebih berhati-hati ya. Kemudian saya lanjut, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Jadi YouTube itu memberikan dua pilihan, memberikan dua opsi, yaitu opsi yang pertama bisa mengajukan banding ya, ajukan banding dengan mengirimkan video. Jadi kalau teman-teman merasa tidak terima dan videonya itu betul-betul ori dan mendapat teguran seperti ini dan ingin mengajukan banding, teman-teman itu bisa buat video ya, dan dikirimkan ke YouTube. Jadi orang lain tidak boleh melihat, itu pribadi yang bisa melihat dan meninjau hanya YouTube sendiri teman-teman videonya ya. Itu kan pengajuan banding. Karena saya tidak melakukan atau mengajukan opsi yang pertama, saya lebih memilih opsi yang kedua. Opsi yang kedua ini adalah edit channel Anda lalu ajukan ulang permohonan. Jadi saya lebih memilih yang kedua ya. Tinjau masukan kami, lalu buat perubahan pada channel Anda. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video Anda. Dapat mengajukan permohonan ulang mulai tanggal 21 Desember 2022 selama channel Anda memenuhi persyaratan berikut. Jadi saya itu dikasih jangka waktu 1 bulan teman-teman ya sama YouTube. Jadi sekarang tanggal 24 kemarin sebetulnya ini ya, tanggal 20 berapa kemarin? 21 atau 22 yang saya dapat email. Ya kan dikasih jangka waktu 1 bulan sampai tanggal 21 Desember saya baru bisa mengajukan ulang untuk permohonan monetisasi teman-teman. Jadi saya itu harus mengedit-edit mana video yang sekiranya buat YouTube itu adalah suatu kesalahan atau ketidakbolehan oleh YouTube atau larangan. Jadi saya harus mengedit baik itu thumbnail,
judul, deskripsi maupun tag teman-teman. Jadi saya harus edit satu persatu ya. Saya lebih pilih ini dan mudah-mudahan pada tanggal 21 Desember 2022 nanti setelah pengajuan saya bisa diterima lagi oleh YouTube dan menjadi partner YouTube. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Saya mohon doanya untuk teman-teman karena jangan tahun yang lalu ya teman-teman, dan seharusnya sudah eh, mendapatkan hasil tapi tiba-tiba seperti ini. Jadi gimana saya tidak lesu, gimana saya tidak bingung, gimana saya tidak putus asa ya teman-teman ya. Saya sudah pontang-panting buat channel dan tiba-tiba waktunya cair, tiba-tiba dapat email seperti ini ya teman-teman ya. Mohon doanya untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti setelah pengajuan saya diterima di partner YouTube teman-teman, itu harapan saya dan doa saya. Mudah-mudahan masih YouTube masih berbaik hati pada saya dan mau menerima saya sebagai partner YouTube. Dan ini menjadi suatu pelajaran buat saya juga teman-teman ya. Jadi lebih berhati-hati lagi karena YouTube itu selalu meninjau channel kita teman-teman. Lakukan yang terbaik, upload yang terbaik, jangan upload karya-karya orang lain. Ini suatu pelajaran ya buat saya dan mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi untuk teman-teman yang menonton video ini, teman-teman pemula terutama ya. Jadi agar lebih berhati-hati. Ini adalah pelajaran buat saya dan sekali lagi saya mohon doanya untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti pada tanggal 21 setelah saya mengajukan ulang, YouTube masih berbaik hati pada saya, mau menerima saya sebagai partner YouTube teman-teman. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, hanya segitu aja informasi baik apa ya mengenai dismonetisasi atau penonaktifan monetisasi sementara, dan kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.